Sekalipun perusahaan farmasi ternama menggunakan peralatan tercanggih untuk menganalisis komposisinya secara menyeluruh, mereka tetap tidak akan mampu membuat terobosan dalam cara pembuatannya, apalagi mencapai khasiat yang sama dengan pil penghancur gumpalan darah. Namun, Andi Rewa merasa bahwa para pasien kanker, apapun jenis kankernya, pasti menghadapi masalah yang sama, yaitu kondisi tubuh yang menurun drastis. Banyak pasien kanker stadium menengah dan lanjut, tubuhnya kurus kering, bahkan untuk berjalan dan berbicara pun mereka akan sangat kesulitan. Penyebab utamanya adalah karena energi vital dan nutrisi tubuh mereka hampir sepenuhnya dikuras habis oleh sel kanker. Bahkan ada sebagian pasien parah yang kondisi fisiknya sudah terlalu lemah hingga tidak mampu lagi menerima kemoterapi atau operasi. Kalau pertumbuhan sel kanker bisa dikendalikan dan di saat yang sama juga bisa meningkatkan kondisi tubuh pasien serta memulihkan energi vital seseorang, maka efektivitas pengobatan tentu akan jauh lebih tinggi. Karena itulah Andi Rewa memutuskan untuk mencari resep penguat energi yang cocok dari buku ajaib. Nantinya resep penguat energi ini akan digunakan sebagai bahan pengencer dari pil penghancur gumpalan darah. Namun, di dalam buku ajaib ada terlalu banyak resep untuk penguat energi. Andi Rewa menyusuri ingatannya cukup lama, hingga akhirnya menemukan satu resep yang paling cocok. Setelah selesai makan, Andi Rewa langsung menuliskan resep penguat energi serta resep jamu menjaga hati dan menyerahkannya kepada Liam. Setelah menerima resep, Liam pun segera mengurus pendaftaran hak patennya sambil berencana membentuk tim tertutup dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi untuk melakukan uji coba produksi obat. Andi Rewa berpesan kepada Liam, bahan-bahan untuk penguat energi harus direbus dulu menjadi ramuan. Lalu ramuan tersebut dikeringkan hingga menjadi serbuk obat. Setelah serbuknya jadi, kirimkan ke villa pemandian air panas milikku. Di sana, aku akan memprosesnya menjadi jamu reinkarnasi. Lalu dia melanjutkan, setelah jamu reinkarnasi selesai dibuat, kau harus segera membawanya ke Amerika dan usahakan bisa bertemu langsung dengan pejabat yang bertanggung jawab atas persetujuan impor obat. Serahkan jamu itu langsung kepadanya. Kalau dia tetap keras kepala, beri peringatan tegas. Kalau mereka tidak mempermudah izin masuk untuk obat-obatan farmasi bioteh lainnya, maka jamu reinkarnasi bioteh akan sepenuhnya ditarik dari pasar Amerika. Liam buru-buru bertanya, Tuan Andi, kalau mereka akhirnya bersedia memberikan kelonggaran izin untuk obat farmasi bioteh lainnya, demi imbalan bisa mengedarkan jamu reinkarnasi di pasar mereka, apa yang harus kita lakukan? Bukankah seperti yang kau katakan bahwa jamu reinkarnasi itu sangat sulit untuk diproduksi massal dalam arti sebenarnya? Andi Rewa tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir soal itu. Nanti kau katakan saja kalau teknik produksinya sangat rumit dan belum ada terobosan berarti. Jadi, tidak memungkinkan untuk diproduksi dalam skala besar. Setiap tahun kita beri saja mereka ratusan kotak sebagai simbolis. Aku yakin mereka tidak akan bisa berkata apa-apa. Liam segera berkata dengan hormat, aku mengerti, baiklah. Aku akan langsung kembali dan mulai proses uji coba produksi. Begitu jamu reinkarnasi selesai, aku sendiri yang akan membawanya ke Amerika. Selesai berbicara, Liam melihat jam. Lalu dia berkata dengan tidak sabar, Tuan Andi, kalau tidak ada perintah lain, aku akan langsung kembali ke pabrik untuk mengatur semuanya. Andi Rewa mengangguk puas dan berkata, kalau begitu, segera saja berangkat. Aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Liam pun menyimpan resep itu dengan hati-hati, lalu segera pamit dan bergegas pergi. Setelah Liam pergi, Ibnu Komar berkata kepada Andi, Tuan, akhir-akhir ini perkembangan Liam benar-benar terlihat nyata. Dia bukan hanya bekerja dengan logika yang jelas dan tertata, tetapi juga semakin percaya diri. Dibandingkan dengan dirinya, dulu yang selalu canggung, sekarang dia sudah sangat berbeda. Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun di keluarga Ferry,
bisa dibilang Liam sudah menahan diri dan memendam ambisi. Sekarang setelah punya peluang besar, tentu saja semangatnya meledak-ledak. Saat itu ponsel Albert mendapat notifikasi berita dari aplikasi, dan dia pun spontan berkata, "Tuan Andi, berita barusan mengatakan kalau Helena akan segera melangsungkan upacara penobatannya." Begitu ucapan itu selesai, ponsel Andi Rewa dan Ibnu Komar juga menerima banyak notifikasi berita. Sebagian besar berasal dari berbagai media dan platform internet besar di seluruh negeri, dengan judul yang hampir serupa, Ratu Baru Nordik Helena Iliad akan segera tampil di istana kerajaan. Saat itulah Andi Rewa sadar bahwa Helena yang berada jauh di Eropa Utara seharusnya akan segera menaiki kereta kerajaan dari istana menuju katedral untuk menerima penobatan. Karena Helena adalah ratu baru pertama dalam 3 dekade terakhir, dunia benar-benar menyorotinya. Banyak netizen yang sangat menantikan upacara ini. Apalagi Helena adalah sosok ratu muda dan cantik yang sangat langka dalam sejarah. Baik dari segi penampilan maupun status, dia memang sangat menarik perhatian. Karena itulah, upacara penobatannya hari ini mendapat perhatian besar dari seluruh dunia. Andi Rewa membuka salah satu aplikasi streaming dan di halaman awal tertulis, "Siaran langsung penobatan Ratu Nordik Helena." Andi Rewa pun langsung mengklik iklan itu dan layar pun memuat gambar gerbang utama istana kerajaan Nordik. Suara pembawa acara pun terdengar. Menurut jadwal penobatan yang diumumkan oleh keluarga kerajaan Nordik dalam 5 menit lagi, tepatnya pukul 8 pagi waktu Nordik, Ratu Helena Iliad yang akan dinobatkan akan berangkat dari sini dengan kereta kerajaan menuju Katedral Osu. Saat ini, seperti yang bisa kita lihat, area di depan gerbang istana sudah dipenuhi oleh media dari seluruh dunia. Dikabarkan, jumlah penonton yang menyaksikan siaran langsung upacara ini secara global sudah melebihi 200 juta orang. Diperkirakan saat penobatan resmi dimulai pukul 10 pagi waktu Nordik nanti, jumlah penonton akan meningkat menjadi 300 juta, bahkan 400 juta atau lebih. Dan menurut pengumuman resmi dari keluarga kerajaan Nordik, semua keluarga kerajaan Eropa akan mengirimkan perwakilan langsung ke upacara ini. Namun, untuk nama-nama lengkap perwakilannya, kita baru akan tahu setelah mereka tiba di Katedral Osu. Para penonton sekalian, tetap pantau berita utama kami. Kami akan menyiarkan seluruh proses penobatan Ratu Helena Iliad tanpa henti. Saat ini, seluruh penonton di dunia sedang duduk di depan layar, menanti kemunculan Helena. Sudah lebih dari 30 tahun sejak terakhir kali dunia menyaksikan penobatan seorang ratu. Jadi ketika Helena akan naik tahta sebagai ratu baru, rasa penasaran masyarakat dunia pun memuncak. Albert dan Ibnu Komar juga tidak bisa menahan diri untuk membuka siaran langsung dari situs video. Mereka berdua pernah melihat Helena secara langsung di pemakaman keluarga Rewa dan tahu bahwa Helena yang dulu hanyalah pion tak berdaya di dalam keluarga kerajaan yang dijadikan alat untuk pernikahan politik. Namun hanya dalam hitungan hari dia akan menjadi ratu baru. Perubahan ini sungguh luar biasa. Mereka juga sangat sadar bahwa semua ini bisa terjadi karena bantuan Andi Rewa. Saat itu pembawa acara dalam siaran langsung berkata dengan penuh semangat, "Pemirsa sekalian, kini Anda bisa melihat kereta kerajaan yang tengah bergerak perlahan menuju gerbang istana dengan pengawalan dari pasukan kerajaan. Kereta ini konon sudah berusia lebih dari 300 tahun, dan 11 raja serta ratu sebelumnya pernah menaiki kereta ini untuk menuju Katedral Osu dalam prosesi penobatan. Menurut media setempat, kereta ini sudah mengalami renovasi menyeluruh sejak 6 bulan lalu. Awalnya dipersiapkan untuk Putri Olivia Iliad, ahli waris tahta sebelumnya. Namun tidak disangka situasi berbalik drastis, dan 3 hari yang lalu, sang ratu saat ini secara mengejutkan mengumumkan bahwa tahta akan diberikan kepada Helena Iliad. Sekarang tinggal 1 menit lagi sebelum waktu naik kereta yang dijadwalkan. Mari kita nantikan kemunculan ratu baru dari Nordik ini." Begitu kalimat itu selesai,
layar menampilkan beberapa pengawal pria mengenakan seragam merah, topi bulu beruang, dan memanggul senapan, berjalan dalam formasi barisan dari dalam istana. Pembawa acara berkata dengan penuh semangat, "Pemirsa, ini adalah pasukan kehormatan kerajaan Nordik. Seragam mereka sangat mirip dengan pasukan kerajaan dari Inggris, yakni dengan jas merah dan topi bulu beruang. Seragam seperti ini sudah digunakan oleh kerajaan-kerajaan Eropa selama lebih dari 200 tahun. Kemunculan pasukan kehormatan ini menandakan bahwa Helena Iliad, ratu baru yang akan segera dinobatkan, akan segera muncul." Sesaat setelah kalimat itu selesai, tampaklah sosok Helena yang anggun dengan gaun putih panjang seperti putri dalam dongeng, berjalan perlahan dari dalam istana, diiringi oleh beberapa wanita bangsawan. Helena yang tampil anggun dan menawan ini langsung mencuri perhatian semua orang. Kecantikannya seolah berasal dari dunia lain. Sejak kemunculannya, entah berapa pria yang langsung jatuh hati kepadanya. Wajahnya kini tidak lagi menyiratkan keputusasaan dan kepasrahan seperti sebelumnya, melainkan menampakkan kepercayaan diri yang luar biasa. Sorak-sorai bergema di luar istana. Bukan hanya warga Nordik yang menyaksikan dari kejauhan yang merasa antusias, bahkan para jurnalis asing yang hadir pun ikut terhanyut dalam suasana. Sang pembawa acara berkata dengan penuh takjub, "Di sekitar aku ini terdengar banyak suara kekaguman dan sebagian besar berasal dari jurnalis senior yang sudah biasa menghadapi berbagai situasi besar. Barusan salah satu pembawa acara dari media terbesar Inggris berkata kalau pesona Helena Iliad mengingatkannya pada mendiang Putri Diana. Bahkan dari segi pesona dan harisma, Helena bisa dibilang tidak kalah darinya." Saat itu Helena berhenti di depan gerbang istana dan melambaikan tangan dengan anggun ke arah rakyat Nordik yang bersorak histeris. Kamera pun segera memperbesar gambar, menampilkan Helena dalam potret close-up. Dalam jarak sedekat itu, kecantikannya benar-benar tiada tanding. Pembawa acara pun tidak tahan untuk memuji. "Helena Iliad sungguh luar biasa cantik. Semua orang di tempat ini terpukau oleh kecantikannya. Bisa dibayangkan betapa bahagianya rakyat Nordik saat ini." Tiba-tiba kamera menangkap perhiasan di dada kiri Helena, sebuah bros kecil yang menempel di gaunnya. Kamera pun memperbesar gambar bros tersebut. Pembawa acara berkata, "Pemirsa sekalian, yang Anda lihat sekarang adalah bros berbentuk daun emas yang dikenakan Helena. Bentuknya sangat indah dan di bagian bawah bros ini terdapat dua huruf kecil yang terbuat dari berlian, yaitu huruf A dan R. Menurutku, bros ini pasti memiliki makna khusus bagi Helena Iliad. Kedua huruf A dan R sangat mungkin merupakan inisial dari nama seseorang seperti Michael Jackson yang disingkat MJ. Meski kita belum tahu siapa AR itu, tapi bisa dipastikan bahwa kalau ini memang inisial seseorang, maka orang itu pasti sangat penting bagi Helena. Tidak diragukan lagi, dalam beberapa menit ke depan, spekulasi tentang AR kemungkinan besar akan menjadi topik panas di media sosial barat. Saat ini Ibnu Komar dan Albert serempak menoleh ke arah Andi Rewa. Mungkin orang lain tidak tahu apa arti dari huruf A dan R itu, tapi bagi mereka berdua sangat jelas bahwa itu adalah inisial dari Andi Rewa. Andi pun baru menyadari bahwa bros yang dimaksud Helena lewat telepon rupanya berbentuk daun yang dihiasi inisial namanya. Menurutnya, sebagai orang yang berhati-hati, Helena seharusnya tidak melakukan aksi seperti ini di acara sepenting penobatan. Hal ini pasti akan menimbulkan berbagai spekulasi dari luar, dan jelas tidak akan menguntungkan Helena. Namun hal yang lebih mengejutkan adalah saat Helena berdiri di depan istana setelah melambaikan tangan beberapa kali kepada rakyatnya, tiba-tiba dia mencium ujung jari telunjuk kanannya, lalu dengan lembut menyentuhkan jari tersebut ke bros di dadanya. Sontak suasana langsung meledak. Media pun langsung ramai berspekulasi tentang maksud sebenarnya dari gerakan itu. Pembawa acara pun ikut berkomentar, "Pemirsa sekalian, seperti yang Anda lihat tadi, Helena Iliad baru saja mencium jarinya,
lalu menyentuh bros itu. Menurutku, dia sedang mencium bros tersebut secara tidak langsung. Ini adalah aksi yang dilakukan di hadapan miliaran mata penonton dari seluruh dunia. Dalam situasi seperti ini, tindakan tersebut jelas menunjukkan betapa pentingnya bros itu baginya. Ibnu Komar memandang Andi Rewa dan tersenyum. Tuan Andi, sepertinya Helena baru saja menyatakan cintanya kepadamu dari jauh. Andi Rewa menggelengkan kepalanya dengan sedikit kesal. Kalau memang begitu, berarti dia belum bisa membedakan mana yang lebih penting. Acara penobatan ratu seperti ini bukan saat yang tepat untuk menyisipkan pesan pribadi seperti itu. Resikonya terlalu besar dan tidak sepadan dengan keuntungannya. Albert pun tertawa kecil dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi mungkin bagi Helena, jadi ratu atau tidak itu tidak penting. Yang terpenting adalah bisa menyatakan cintanya kepadamu di depan seluruh dunia." Saat ini media dan warganet barat sudah heboh. Semua orang ramai berspekulasi. Apa maksud Helena mengenakan bros tersebut di acara sepenting ini? Kalau huruf A dan R itu memang merupakan inisial nama seseorang, lalu siapakah orang itu? Seketika berbagai spekulasi pun bermunculan di dunia maya. Para netizen sibuk bergosip, namun karena semua orang secara naluriah mengira bahwa inisial tersebut pasti berasal dari nama berbahasa Inggris, maka tidak satu pun dari mereka yang bisa menebak dengan benar. Saat ini siaran langsung masih terus berlangsung. Helena sudah naik ke kereta kerajaan tua itu dengan bantuan 2 pelayan kerajaan. Kemudian kereta yang dikawal pasukan kerajaan perlahan meninggalkan istana menuju katedral kota Ausu. Sepanjang jalan, warga berbaris menyambut di tepi jalan dan para penggemar yang antusias terus meneriakkan nama Helena. Sang pembawa acara menjelaskan, menurut informasi dari istana menuju katedral kota Ausu berjarak 7 km dan Helena Iliad akan menempuh jarak tersebut dengan kereta kuda selama 1 jam. Menurut statistik resmi sepanjang jalan akan ada setidaknya 500.000 orang yang menyaksikan secara langsung dan ini menjadi tantangan besar bagi pihak berwenang di Nordik. Mendengar hal ini, Andi Rewa menyadari bahwa 1 jam ke depan mungkin hanya akan menampilkan tayangan Helena duduk di atas kereta. Jadi dia pun berkata kepada Ibnu Komar, "Antarkan aku ke grup wirawan." Ibnu Komar segera menjawab, "Baik Tuan." Di sisi lain, Albert juga buru-buru berdiri dan berkata, "Tuan Andi, biar aku juga ikut mengantarmu." Di tengah perjalanan menuju grup wirawan dari restoran Oceana, Helena tengah duduk di kereta kuda terbuka. Dia melambaikan tangan kepada masyarakat di sepanjang jalan. Andi Rewa tetap menyalakan siaran langsung dari ponselnya dan setelah tiba di grup wirawan, dia mematikan suaranya untuk sementara. Fania yang anggun dan menawan sudah berdiri di lobi depan grup wirawan dan menunggu secara langsung. Setelah Ibnu Komar memarkirkan mobil, Andi Rewa turun dari kendaraan dan Fania segera melangkah maju sambil berkata dengan hormat, "Tuan Andi, kau datang?" Andi Rewa tersenyum, "Kenapa kau repot-repot keluar menyambutku?" Fania tampak sangat gembira, lalu tersenyum ringan dan berkata, "Begitu aku tahu kau datang, bagaimana mungkin aku hanya menunggu di kantor? Tentu saja aku harus keluar untuk menyambut." Sambil berbicara, dia segera memberi isyarat dengan tangannya, "Tuan Andi, silakan masuk dulu." Andi Rewa mengangguk dan berpesan kepada Ibnu Komar, "Setelah parkir, kau ikut ke kantor Fania untuk membicarakan soal lelang." Ibnu Komar menjawab, "Baik Tuan, silakan masuk duluan, aku akan segera menyusul." Andi Rewa lalu naik ke kantor Fania bersama Fania. Setelah memasuki ruangan, Fania mempersilakan Andi duduk di sofa. Lalu dia tidak bisa menahan diri untuk menggoda, "Tuan Andi, kau menonton siaran langsung penobatan Helena bukan?" Andi Rewa menjawab santai, "Iya, aku nonton." Fania tersenyum ceria dan bertanya, "Tuan Andi, bros yang dikenakan Helena itu sepertinya adalah bentuk ungkapan cintanya dari kejauhan untukmu bukan?" Andi Rewa tampak tidak berdaya dan balik bertanya,
Fania, sejak kapan kau jadi suka bergosip seperti ini? Ini bukan seperti dirimu. Fania tersenyum manis dan berkata serius, sebenarnya aku paling tidak suka bergosip, tapi begitu melihat bros di dada Helena, Rika langsung menelponku. Katanya, kami berdua sekarang punya satu saingan lagi. Andi Rewa bertanya, kau mengatakan kepada Rika kalau aku mau ke kantormu? Fania tersenyum, tentu saja. Dia yang menyuruhku bertanya kepadamu. Dia langsung merasa bahwa Helena sedang mengungkapkan perasaannya kepadamu, dan aku setuju dengannya. Kemudian Fania sedikit menggoda, Tuan Andi, sekarang seluruh dunia sedang menebak siapa itu AR. Sepertinya isu ini akan jadi trending cukup lama. Kau harus berhati-hati. Kalau sampai ada yang bisa menebak bahwa AR itu adalah kau, bisa repot jadinya. Andi Rewa menggelengkan kepalanya dengan sedikit helaan nafas. Lebih baik kita membicarakan mengenai lelang saja. Melihat Andi sengaja menghindari topik itu, Fania pun tidak menggoda lebih jauh. Lalu dengan serius dia berkata, Tuan Andi, untuk lelang jamu regenerasi kali ini, apa rencanamu? Andi Rewa menjawab, aku ingin mengadakan kerjasama antara keluarga Rewa dan keluarga Wirawan. Dan lokasi acaranya akan diadakan di Hotel GX Marion. Fania langsung bertanya, Tuan Andi, kalau keluarga Rewa terlibat secara terbuka, apakah itu tidak akan membawa masalah pada identitasmu? Andi Rewa menjawab, dalam lelang kali ini, aku hanya akan menyediakan jamu regenerasi, sedangkan pelaksanaannya aku tidak ikut campur. Yang tampil di depan umum adalah keluarga Rewa dan keluarga Wirawan. Lagi pula, keluarga Rewa belum pernah mengadakan lelang barang antik. Jadi kali ini kita harus mengandalkan museum barang antik kalian untuk menyediakan barang-barang koleksi terbaik. Fania tersenyum, tenang saja, aku akan mengeluarkan semua koleksi terbaik dari museum barang antik milik keluargaku. Setelah itu dia bertanya lagi, Tuan Andi, dalam lelang nanti saat menjelaskan tentang jamu regenerasi, apakah namamu perlu disebutkan? Karena jamu regenerasi juga dibuat olehmu. Andi Rewa menggeleng. Tidak perlu. Mengenai deskripsi jamu regenerasi sudah kupikirkan. Katakan saja bahwa keluarga Wirawan menerima titipan dari seorang penjual misterius untuk melelang 2 saset jamu regenerasi. Dan karena keluarga Wirawan merasa tidak mampu menyelenggarakan lelang sendiri, maka mereka mengajak keluarga Rewa untuk bekerja sama. Soal identitas si penjual misterius, cukup bilang bahwa sudah dijanjikan untuk dirahasiakan sepenuhnya. Setelah itu, Andi Rewa menjelaskan secara rinci mengenai rencana besar untuk lelang tersebut kepada Fania. Fania sangat terkejut sekaligus bersyukur dan berkata, Tuan Andi, ini semua adalah rahasia dagang yang nilainya luar biasa mahal. Kenapa kau bisa begitu saja memberitahukannya kepadaku? Andi Rewa tersenyum. Rahasia dagang itu tergantung pada siapa yang menerimanya. Untuk orang luar memang itu rahasia, tapi untuk teman, rahasia juga bukan masalah. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan. Aku sangat optimis dengan kesempatan ini, karena peluang sebagus ini tentu harus dibagikan dengan teman-teman baik. Aku juga tidak mungkin mengambil sendiri semua keuntungan dari perkembangan masa depan Kota Makassar. Yang kuharapkan adalah kita semua bisa terus bekerja sama dalam jangka panjang, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Fania mengangguk penuh rasa syukur. Tuan Andi, aku mengerti. Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. Lalu berkata lagi, alasan kenapa aku ingin bekerja sama denganmu dalam lelang jamu regenerasi kali ini, terutama agar museum barang antik bisa memanfaatkan momen ini untuk membangun reputasi brand kalian. Begitu lelang kita menarik para miliarder top dunia, maka Sotheby's and Christie's akan kalah dari kita. Semakin banyak orang kaya datang ke Makassar untuk ikut lelang ini, maka semakin banyak koleksi bagus yang ingin masuk. Dan sebagai penyelenggara, komisi yang kita ambil pun akan semakin besar. Tapi, aku bisa memberikan janji kepadamu. Tidak peduli lelang ini berlangsung sampai kapanpun, keluarga Rewa hanya akan menangani pelelangan jamu regenerasi.
Sedangkan semua pelelangan di koleksi lainnya akan dikelola oleh museum barang antik. Selama kau bisa menjalankan dengan baik, aku yakin tidak lama lagi nama museum barang antik akan melampaui Sotheby's and Christie's di dunia lelang. Ucapan Andi Rewa membuat hati Fania langsung bergelora. Selama ini dia memang sangat ingin membesarkan dan memperkuat bisnis jual beli serta lelang barang koleksi. Namun dia belum pernah menemukan titik terobosan yang tepat. Justru karena dia sangat menaruh perhatian pada bidang ini, maka ketika dulu di Museum Barang Antik, dia menyaksikan sendiri kemampuan Andi Rewa dalam menggunakan teknik restorasi barang antik yang sudah punah untuk memperbaiki peninggalan keluarganya. Dia langsung merasa tertarik untuk menjalin relasi dengan Andi. Awalnya, dia berharap bisa merekrut Andi untuk bekerja di Museum Barang Antik demi keluarga Wirawan. Tetapi siapa sangka, pria yang dulu hanya seorang menantu tidak berguna itu ternyata adalah putra keluarga Rewa dari Jakarta, dan kekuatan pribadinya juga luar biasa kuat. Karena itu, impiannya untuk membangkitkan Museum Barang Antik melalui Andi Rewa pun sudah lama sirna. Sejak saat itu pula, Museum Barang Antik belum pernah menemukan peluang perkembangan yang lebih baik. Industri barang koleksi ini meski tampak jauh dari kehidupan masyarakat biasa dan jarang ada pergerakan besar, tetapi sejatinya adalah industri yang sangat menguntungkan dan memiliki pasar yang sangat besar. Sebuah balai lelang besar bisa meraup omset puluhan hingga ratusan miliar hanya dari satu kali lelang. Kalau ada barang super langka, nilai transaksinya bahkan bisa lebih tinggi lagi. Terkadang hanya dengan melelang satu lukisan, balai lelang bisa mendapatkan transaksi bernilai ratusan juta. Dan keuntungan dari balai lelang pun sangat besar. Biasanya balai lelang akan mengambil komisi sebesar 5% hingga 15% dari harga jual, dan semakin besar nama balai lelang, maka persentase komisinya pun semakin tinggi. Oleh karena itu, semakin besar balai lelang, kemampuan mereka untuk mencetak uang juga akan meningkat secara eksponensial. Namun, kemampuan besar dalam menyedot uang ini hanya dimiliki oleh beberapa perusahaan papan atas di industri ini. Bagi Museum Barang Antik milik Fania, keuntungan bersihnya dalam setahun bahkan belum tentu mencapai 1 atau 2 miliar. Alasan Museum Barang Antik sulit berkembang bukan karena Fania tidak cukup bekerja keras, tetapi karena mereka tidak memiliki barang bagus yang benar-benar berharga. Tanpa barang berkualitas, tidak ada modal untuk bersaing dengan balai lelang papan atas. Saat balai lelang ternama menjual lukisan Van Gogh, Picasso, atau Paul Gauguin, Museum Barang Antik bahkan tidak mampu mengeluarkan satu lukisan pun yang harganya bisa menembus 10 juta. Penyebabnya adalah kurangnya reputasi. Para kolektor besar tidak akan pernah mempercayakan barang mereka untuk dilelang di Museum Barang Antik. Saat Fania sedang frustrasi karena belum menemukan kesempatan bagus, Andi Rewa malah menawarkan bantuan melalui jamu regenerasi. Ini membuatnya sangat terharu dan semangatnya pun membuncah, sebab dia sangat tahu betapa berharganya jamu regenerasi. Mungkin di dunia ini tidak ada satupun barang koleksi yang bisa dibandingkan dengan ramuan ajaib ini. Karena itu, dia hampir bisa membayangkan kalau pelelangan jamu regenerasi pasti akan mencetak rekor sejarah. Ini tentu menjadi kesempatan emas bagi Museum Barang Antik untuk meraih ketenaran dan pengakuan. Ibarat seorang bintang kelas 3 yang akhirnya bisa tampil di atas panggung bersama para bintang dunia paling top, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Maka dengan penuh semangat, dia berkata kepada Andi, "Tuan Andi, tenang saja. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyukseskan lelang ini." Andi Rewa mengangguk, lalu berkata dengan nada penuh makna, "Museum Barang Antik memang merupakan usaha milik keluarga Wirawan. Tapi bagiku tempat itu memiliki makna luar biasa. Jadi Fania, kau harus membuat nama Museum Barang Antik
semakin besar dan kuat, agar tidak sia-sia takdir pertemuanku dengannya.